Aku Kalista. Kisah ini sebenarnya bukan kisah yang berpusat hanya padaku. Ini tentang orang-orang yang hebat yang kukenal dalam memperjuangkan hak mereka demi mencapai kesetaraan sebagai perempuan maupun laki-laki. Di tengah perspektif masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya patriarki dan rendahnya kesadaran akan feminisme, semangat mereka untuk mencapai impian seringkali terpatahkan. Diskriminasi, ketimpangan, ocehan, dan hujatan kerap kali menjadi tantangan yang sulit dihadapi. Halo? Enggak kok, enggak lupa. Jam 2 kan kita ketemunya? Iya, nanti aku juga ajak kakakku. Oke, sampai ketemu nanti. Aku Kalista, dan ini adalah kisah mereka yang hidup terbelenggu oleh maraknya ketidakadilan gender. Kal, ada yang mengganggu pikiranmu? Pusing aja sih, setengah berita yang kubaca semuanya tentang kejahatan seksual, apalagi perempuan. Perempuan ini nggak dapat cukup keadilan dari pihak berwajib. Seakan-akan itu hal yang wajar terjadi. Terus juga ada nih, berita yang sepi pembacanya tentang seorang laki-laki yang mendapat pelecehan seksual, dia malah mendapat komentar buruk dari orang-orang. Mungkin karena jarang ada laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual. Menurutku sih, ini juga karena ketakutan mereka untuk mengadu dan melapor. Apalagi kalau mereka tahu reaksi publik bakal menyakitkan ini. Padahal kan mau perempuan atau laki-laki, mereka sama-sama jadi korban. Sama-sama harus dapat keadilan juga. Bener juga sih katamu. Oh, udah istirahat. Kamu duluan aja, Kal. Aku mau ke ruang guru sebentar. Oke. Maaf. Wah, kamu daftar jadi ketua OSIS, Klar. Ya, niatnya begitu sih, tapi aku tidak jadi ikut mendaftar. Loh, kenapa? Karena senior OSIS dan ya kandidat lainnya nggak setuju kalau aku ikut mendaftar. Apalagi kalau bukan karena aku perempuan. Katanya sudah 5 tahun berturut-turut sekolah ini dipimpin oleh ketua OSIS laki-laki. Dan katanya ketua OSIS selalu beresiko bagi perempuan. Aku dibilang terlalu emosional, belum bisa menjaga diri, dan juga tidak tegas. Ya, tapi aku berterima kasih sih karena mereka sudah mengkhawatirkanku. Tapi aku sebagai perempuan memang selemah itu ya di mata mereka. Ya kalau gitu kamu jangan menyerah dong. Ngomong sih gampang, Kal, tapi kan Emang gak gampang kok. Tapi kalau kamu serius dengan ambisimu, semua akan terasa lebih mudah. Sudah saatnya kamu melawan ketika ditindas hanya karena kodratmu sebagai perempuan. Buktikan pada mereka kalau kamu juga bisa. Kalau kamu gak selemah yang mereka kira. Apa pedulimu kalau sudah 5 tahun perempuan belum pernah menjabat sebagai ketua OSIS? Mau 5 tahun, 10 tahun, atau belum pernah sama sekali. Kamu bisa memulainya. Kamu bisa jadi orang pertama yang mematahkan turun-temurun itu. wah, itu terdengar cukup berani loh. Dan kamu memang harus berani. Aku yakin 100% mereka yang menolakmu jadi kandidat ketua OSIS pastilah takut karena kamu sangat berpotensi untuk terpilih. Makasih ya, Kal. Nanti aku akan mencoba membujuk lagi ke seniorku. Oke, sama-sama. Aduh, Klar, mau masih melawan senior lagi. Udahlah, nyerah aja. Perempuan memimpin sesuatu itu aneh, apalagi ini memimpin sekolah. Tapi Kak, Clara juga banget daftar menjadi kandidat ketua OSIS. Kamu malah bela dia sih. Kamu kan juga salah satu kandidat ketua OSIS. Lah, ya terus kenapa? Kan dia sanggup jadi ketua dan ada yang salah dengan dia. Dia kan perempuan. Terus kita nggak boleh anggap remeh perempuan. Bisa saja mereka lebih kuat daripada kita. Aneh, kamu kok malah memihak perempuan? Kamu kan laki-laki. Apa kamu lupa kalau laki-laki itu lebih kuat dari perempuan? Itu udah hukum alam. Kalau kamu masih bela dia, ya udahlah. Maaf ya Klar, tapi kamu serius kok boleh jadi kandidat ketua OSIS.
Kalista, maaf ya udah nunggu lama banget ya. Enggak kok, tumben kamu nggak sama kakakmu. Kayaknya dia lagi belajar deh di kelas. Oh iya sih, udah kelas 9. Minggu depan udah ada ujian. Ngomong soal kelas 9, sehabis lulus kamu mau ngapain? Sebenarnya 2 hari yang lalu. Kenapa? Kamu kan sudah kelas 9 dan sudah ada gambaran ingin melanjutkan di mana? Sebenarnya aku berniat ingin masuk ke SMK yang ada jurusan tata busananya. Kamu bercanda kan? Jangan konyol, ini profesi untuk perempuan, jangan malu-maluin ayah dan ibu. Tapi Bu, menggambar fashion dan menjahit itu satu-satunya bakat yang kupunya. Ini karyaku. Selama ini yang dari dulu aku sudah ingin menunjukkan ini pada kalian. Ini bukti bahwa aku bertalenta. Kamu gila, Daniel. Cuma banci dan wanita yang melakukan seperti ini. Angkat kepalamu Daniel, laki-laki tidak boleh menangis, jangan jadi pengecut. Padahal ibu ingin melihat anak laki-laki ibu menjadi pengusaha yang sukses. Ibu jangan khawatir, aku memang berniat masuk perkantoran dan belajar bisnis nanti saat aku SMK. Kamu, sejak kapan ibu dan ayah mau membiayai SMK-mu? Maksud ibu? Kita bukan orang berada, kamu lupa dana yang ayah punya tidak bisa untuk membiayai kedua anak ayah sekolah. Daniel harus sukses, sementara kamu kan perempuan. Ya gampanglah nanti untuk mencari kerja, nanti juga bisa jadi ibu rumah tangga. Bukan masalahmu untukmu kerja jadi apa saja. Yang penting kamu harus menikah dengan laki-laki mapan, hidup bahagia, kerja di dapur. Perempuan kayak kita nggak perlu punya pendidikan yang ketinggian, percuma. Makanya kamu jangan terlalu pintar melebihi teman-temanmu yang lain. Jangan jadi superior, nanti susah mendapat laki-laki. Aku turut menyesal mendengarnya, Klat. Makasih Kal, tapi mau gimana lagi? Aku dan kakakku nggak bisa berbuat apa-apa. Bisa, aku yakin kalian bisa. Kalau misalnya orang tua kalian saja berhasil membuat kalian menyerah untuk bermimpi, kalian tentunya bisa membuat orang tua kalian menyerah untuk berekspektasi tinggi. Ini hidupmu dan kakakmu. Sudah semestinya kamu dan kakakmu melakukan apa yang kalian mau. Tapi gimana bisa kita melawan orang tua? Bukan melawan, hanya membuktikan. Kamu dan kakakmu gak bisa menyuruh orang lain berubah pikiran dengan sendirinya. Kamu harus membuktikan pada mereka seberapa keras kalian berusaha, seberapa besar mimpi itu bagi kalian. Tidak ada orang lain selain kalian yang bisa mengambil peran itu. Dan bagaimana bisa kami memberi bukti pada mereka? Keberanian, selebihnya kamu sendiri yang paling tahu. Wajar gak sih anak laki-laki dimarahin ayahnya gara-gara menangis? Ya wajar lah laki-laki kok nangis. Kamu habis nangis ya? Ya udah nangis banget sih, tapi emang salah itu ya. Jelaslah kamu kalau gini saja sudah salah, laki-laki nggak boleh ngeluh. Emang kita kayak perempuannya begini juga, gini-gini juga. Kalau sedih yang kali kamu mau dimainin kayak gitu. Ada perlu apa, Kak? Kita nggak boleh nyerah, Kak. Ayo buktikan sama ayah dan ibu. Halo Kak Laisa. Hai Kal, lagi sama Clara. Enggak, aku baru aja pulang sekolah. Ngomong-ngomong, gimana persiapan buat demo nanti? Ya, baru saja aku membuat beberapa poster dan spanduknya. Banyak laki-laki yang bantu juga tadi. Wah, keren banget. Aku kagum deh sama senior kakak yang jadi ketua demo. Dia laki-laki tapi peduli banget sama hak perempuan. Aku juga kagum sama mahasiswa laki-laki lainnya yang turut serta dalam demo kali ini. Aku juga senang mereka sadar akan ketidakadilan bagi perempuan ini. Bagaimanapun juga, hal-hal yang berhubungan dengan patriarki sebenarnya juga merugikan kaum mereka. Pokoknya, semoga demo kali ini bisa membuahkan hasil ya.
Aku juga harap begitu, tenang saja. Kami akan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan tujuan demo ini. Kamu akan membantu kami membuat artikelnya kan, Kal? Tentu saja. Aku tahu, aku nggak bisa berbuat banyak. Tapi semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender. Pokoknya saya akan tetap mendaftar menjadi kandidat ketua OSIS. Harusnya perbolehkan saja Clara ikut, Kak. Tidak ada peraturan tertulis jika perempuan tidak boleh ikut. Untuk apa kalian menyandang jabatan OSIS jika masih ada diskriminasi di organisasi ini? Kalista, aku cuma mau bilang, aku mau berterima kasih karena kamu telah meyakinkanku untuk mendaftar menjadi kandidat ketua OSIS. Iya, sama-sama. Tapi kamu hasil kan karena nggak kepilih jadi ketua OSIS? Enggak dong, aku justru senang karena Tegar yang terpilih. Dia pantas mendapatkan jabatan itu. Lagi pula, aku sudah sangat bersyukur karena aku terpilih menjadi wakil ketua OSIS pertama dalam 5 tahun terakhir. Keren bukan? Kamu harus bangga. Aku yakin kamu sudah membuka jalan bagi adik-adik perempuan OSIS lainnya untuk berani menjadi pemimpin kayak kamu. Aku juga berharap begitu. Bagus nih. Ada apa? Jadi beberapa hari yang lalu, aku dan Kak Daniel membuat perjanjian dengan orang tua kami. Bulan ini akan ada perlombaan desainer muda nasional. Jadi kalau Kak Daniel bisa masuk final sebagai pemenang, maka ayah ibu akan memperbolehkannya untuk masuk ke jurusan tata busana. Ya walaupun pada awalnya ayah dan ibu nggak setuju sih, cuman karena mereka pikir Kak Daniel mustahil akan jadi pemenang, jadi mereka setuju saja. Itu yang bagus. Aku doakan semoga kakakmu menjadi salah satu pemenangnya ya. Aku yakin dia bisa dan aku juga akan bekerja keras untuk mendapatkan beasiswa agar tidak merepotkan ibu dan ayahku. Dan aku akan membuktikan pada mereka bahwa perempuan juga berhak berpendidikan yang tinggi. Hebat banget, Clara. Semoga kalian bisa mencapai apa yang kalian mau ya. Sudah mau mulai ya Kak demonya? Iya, bentar lagi. Aku cuma mau ngabarin kalau malam ini artikelnya harus sudah siap dipubliskan. Kamu bisa kan? Bisa kok, tenang aja Kak. Oke, aku tutup dulu ya. Arahannya udah mau dimulai soalnya. Oke, semangat Kak. Tak terasa 2 tahun telah berlalu. Clara, ia berhasil mengambil jurusan perkantoran. Orang tuanya lambat laun menerima kenyataan bahwa Clara juga layak untuk melanjutkan sekolah. Daniel, kakaknya, kini menjadi salah satu desainer muda terkenal setelah berhasil mendapatkan juara 2 di lomba 2 tahun yang lalu. Laisa, kakakku, telah bekerja di salah satu kantor terkemuka. Artikel mengenai demo 2 tahun lalu mendorong dukungan masyarakat untuk menghilangkan adanya diskriminasi pada perempuan di dunia kerja. 2 orang ini adalah inspirasiku. Yang 2 tahun lalu mereka telah memperjuangkan haknya sebagai perempuan. Gimana progres penerbitan bukumu, Kal? Buku yang katanya terinspirasi dari kisah kita 2 tahun lalu itu loh. Aku masih terkejut loh dengan idemu. Ya, aku hanya berharap bisa menyadarkan lebih banyak lagi masyarakat tentang kesetaraan gender. Yang bisa aku lakukan sekarang ya dengan menulis buku. Memang mau kamu kasih judul apa? Setara.